Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, Yanda Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini Allah masih mengizinkan kita bersama berada di masjid ini dalam rangka kita bersama-sama untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Yanda Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar bersama dengan panjenengan semuanya. Tentunya dalam rangka kita menanamkan iman sejak usia dini atau sejak dini. Kalau kita tahu iman itu merupakan sebuah mutiara ya. Dan iman, kalau kita lihat, iman itu merupakan fondasi yang begitu dasar yang harus melekat pada setiap insan yang mengaku beragama Islam. Karena dengan iman itulah yang nantinya akan bisa menguatkan setiap insan dalam menghadapi kehidupannya, baik di dunia masyarakat sekitarnya atau di lingkungan sekolahnya. Iman akan sangat mempengaruhi terhadap semuanya. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya menyanyi ya. Sebelumnya tidak ada nyanyian, tapi mohon maaf, ini saya sedang puasa dan ingin menyanyikan sedikit ya. Ini lagu lama, lagu jadul, lagu nasyid, termasuk nasyid nasyid yang begitu terkenal di kalangan panjenengan yang sudah lama-lama. Ini namanya, judulnya Iman Adalah Mutiara, Iman Mutiara, yang lagu dari Raihan ya. Mohon jangan diketawain kalau misalkan suaranya tidak baik ya. Yang penting isinya aja. Jadi iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Lanjutkan sendiri. Udah cukup. Itu saja di awal kita materi pada kesempatan kali ini. Jadi kalau melihat lagu ini, iman itu merupakan sebuah mutiara, di mana kalau kita tahu mutiara itu suatu benda yang tidak begitu besar, kecil, tapi harganya luar biasa. Nggih Anda Bunda nggih. Dan mencari mutiara itu pun tidak semudah dengan kita mencari uang. Kalau mencari uang, kita datang ke bank saja langsung bisa ya. Kalau mencari mutiara tidak mudah ya. Tapi kalau mencari orang yang bernama mutiara agak sedikit mudah ya. Terus kemudian Yanda Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu merupakan suatu mutiara, maka mutiara ini perlu untuk kita jaga dengan baik. Dan bagaimana kita bisa menjaganya dengan baik? Baik itu melalui pribadi kita masing-masing utamanya, sebelum kita menjaga mutiara-mutiara yang kita miliki, yaitu anak-anak kita. Jadi memang sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita, peserta didik kita, terkait dengan keimanan, memang kita harus memiliki keimanan itu dengan baik terlebih dahulu. Karena keteladanan itu menjadi pokok yang lebih utama dibandingkan dengan sekedar kita menyampaikan. Maka dari itu kami di sini baru belajar.
Jadi mohon Yanda Bunda nanti kalau misalkan ternyata apa yang saya sampaikan itu kok berlainan dengan apa yang saya lakukan, tolong diingatkan, ditegur. Karena itu adalah tugas kita semuanya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kemudian Yanda Bunda, untuk selanjutnya, iman merupakan pondasi yang harus kita tanam dengan kuat. Sebagaimana bangunan ini yang saat ini kita tinggali ini di masjid ini. Bangunan masjid ini tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa adanya pondasi yang begitu kuat. Maka dengan pondasi yang kita tahu gunanya untuk menopang bangunan yang begitu kokoh, yang begitu indah, dan juga tidak akan mudah bangunan itu roboh karena sesuatu hal, misalkan karena angin yang datang begitu besar ataupun karena gempa. Tetapi dengan adanya pondasi yang kuat tadi, insya Allah bangunan itu akan aman. Maka begitupun terhadap diri kita semuanya, Yanda Bunda, bahwa keimanan itu harus benar-benar terpatri di dalam hati kita terlebih dahulu. Sehingga ketika sudah terpatri, sudah tertanam dengan kuat, dengan kokohnya, maka kita ketika ingin mendidik anak kita, mendidik peserta didik kita memiliki keimanan yang kuat, insya Allah akan lebih mudah. Karena kita sudah memiliki itu. Tetapi berbeda dengan halnya ketika kita belum memiliki apa-apa terkait dengan keimanan itu tadi. Kita akan susah. Tapi kalau misalkan kita sama-sama membangun, insya Allah juga bisa. Minimal ya kita sama-sama berusaha untuk membangun pondasi yang begitu kuat, sembari kita menyampaikan kepada anak-anak kita untuk anak-anak kita itu memiliki iman yang kuat. Kita tahu di salah satu hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu terlahir dengan fitrah, terlahir dengan suci. Tetapi apa yang menyebabkan tidak sucinya itu tergantung dari orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, di mana kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi semua tergantung kepada orang tua. Kalau kita includekan, kalau kita libatkan di dalam dunia pendidikan kita saat ini, di TK, TA maupun di SD saat ini, yang kita emban tugas amanah dari Allah ini, ya tentunya kita berusaha untuk menanamkan itu melalui siapa? Ya diri kita. Kita Yanda Bunda yang memiliki amanah itu. Maka tidak henti-hentinya untuk kita berusaha untuk membentuk keimanan kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak kita sendiri. Bagaimana kita mengingatkan, menanamkan keimanan itu banyak halnya. Termasuk salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah melalui keteladanan dari diri kita terlebih dahulu. Kita percaya pada Allah, bahwa Allah itu ada. Tapi kalau kita sholatnya tidak dijaga dengan baik, apakah itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah yang kuat atau tidak? Maka itu perlu kita koreksi bersama. Kemudian ketika kita mengimani bahwa malaikat itu ada yang senantiasa melihat, yang mencatat amal perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, insya Allah tercatat amal baik. Tapi kalau melakukan amal yang buruk, tentunya akan dicatat oleh amal yang buruk oleh malaikat atid. Kalau kita mencatatkan amal yang buruk, lalu ketika kita menyampaikan ke anak-anak kita tentang amalan yang baik, kita saja melakukan yang buruk, maka dimulai dari kita. Keteladanan terkadang yang lebih utama. Banyak orang-orang yang di luar sana itu menyampaikan sesuatu hal, tetapi qadarullahnya dia tidak melakukan. Nah, ini yang terkadang menjadi polemik di antara yang ada. Kadang orang itu bahasa Jawa ini soe jarkoni, iso ngajar ning ra iso nglakoni. Lah ini yang berat Yanda Bunda. Maka dari itu tugas kita bersama adalah
untuk bersama-sama memberikan keteladanan, terutama dimulai dari diri kita dulu, kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, dan membangun suatu lingkungan yang baik itu perlu kerjasama di antara kita, baik dari TK, TA, ataupun SD, semuanya perlu kebersamaan. Jadi kemarin sudah disampaikan materi tentang persatuan, ukhuwah Islamiyah tadi, yang dimana ukhuwah itu ya dibangunnya dengan kebersamaan tadi. Nah, termasuk kita ketika menanamkan keimanan kepada anak-anak didik kita, tentunya tidak bisa guru agama tok sing menyampaikan, ya nggak bisa. Tetapi semua guru, semua yanda bunda juga ikut berperan di sana. Menanamkan keimanan itu tidak hanya melalui dari sebatas guru yang mengemban di pendidikan keagamaan saja, tetapi semua lini, baik itu dari kegiatan belajar sehari-hari maupun kegiatan belajar di luar, sebagaimana kegiatan belajar di perpustakaan ataupun kegiatan belajar di lingkungan-lingkungan yang lain. Kalau misalkan sedang kunjungan dan lain sebagainya, semuanya harus kita tanamkan bersama-sama. Tapi kembali lagi dimulai dari iman dari kita, yanda bunda terlebih dahulu. Kemudian kita berusaha untuk menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, itu bisa melalui pengajaran yang kita lakukan setiap hari. Selain menanamkan pelajaran setiap hari, kita bisa melakukan berbagai cara metode untuk bisa tersampaikan keimanan itu kepada anak-anak. Kalau anak-anak TA, TK, SD itu terkadang lebih suka terhadap cerita atau storytelling yang akan lebih mudah masuk. Karena kita tahu sendiri di Al-Quran sendiri hampir sepenuhnya ya. Jadi sebagian besar berisi tentang kisah-kisah, tentang storytelling ya, ataupun kisah yang terjadi pada zaman dahulu, di mana hal itu terulang dan terulang. Ya, kita tahu sendiri yang saat ini berada di luar negeri sana kan terjadi suatu hal yang luar biasa, peperangan yang terjadi. Sudah mulai ada propaganda atau fitnah-fitnah yang dilontarkan dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga yang mengkhianati perjanjian yang telah dilakukan. Padahal di Al-Quran sudah disampaikan kan? Yaitu kaum Bani Israel kan ya. Maka yanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke poin inti kita bahwa kita perlu menanamkan keimanan kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak kita sendiri. Karena kita tahu di lagunya Rehan tadi, di lanjutannya itu ada dikatakan seperti ini. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Jadi iman itu tidak dapat diwarisi. Nah, kita yanda bunda ketika punya keimanan yang kuat, tentunya kita tidak bisa secara langsung mewarisi kepada anak kita. Kita wariskan keimanan kita kepada anak kita, tidak bisa. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi Nuh mengingatkan kepada putranya Kan'an, yang diajak sangat luar biasa perjuangannya Nabi Nuh selama beratus-ratus tahun. Tetapi apa yang terjadi? Kan'an juga tidak bisa ikut Nabi Nuh. Kenapa? Karena memang iman tidak bisa diwarisi. Iman itu tidak bisa diwariskan, tetapi iman bisa dibentuk. Makanya tadi ada hubungannya dengan hadis yang tadi di awal disampaikan, bahwa anak itu lahirnya fitrah, lahirnya suci, tetapi nanti akan menjadi Majusi kah, menjadi Nasrani kah, menjadi Yahudi kah, itu tergantung siapa? Tergantung kita yanda bunda, tergantung orang tuanya. Maka pada kesempatan kali ini
saya mengajak kepada panjenengan semuanya yang sudah lebih dahulu daripada saya dan juga yang setara dengan saya maupun yang belum, monggo kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kitalah yang nantinya kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk menanamkan keimanan sejak dini. Maka pentingnya kita menanamkan keimanan kepada generasi kita selanjutnya sejak dini itu memang untuk memberikan kekuatan yang terbesar dari dalam dirinya dulu untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang, di mana kita tahu tantangan kehidupan zaman sekarang dan zaman dulu lebih besar zaman sekarang. Dan kita pasti akan begitu yakin di antara zaman sekarang dengan zaman yang akan datang, pasti ujiannya lebih besar zaman yang akan datang. Kita lihat kepada diri kita masing-masing. Dulu, jujur, kita tantangannya kalau masalah HP itu tidak begitu terlalu membuat kita itu terkesampingkan dengan apa yang menjadi menjadi pembelajaran bagi kita ataupun menjadi kebiasaan-kebiasaan ibadah kita, enggak. Tetapi kalau sekarang dengan adanya perkembangan dunia teknologi yang begitu luar biasa akan sangat mempengaruhi. Dan bahkan kita tahu sendiri bagaimana mendidik anak-anak kita saat ini. Anak-anak kita saat ini begitu luar biasa. Ketika sudah terkena HP akan sangat susah, berat. Karena di HP inilah terdapat media-media yang begitu membuat anak itu semakin tertarik dan semakin tertarik, semakin kuat dengan apa yang ada di dunia HP itu tadi. Maka dari itu ya bunda, tanpa adanya iman yang kuat, anak-anak ini nantinya ketika sudah memegang seperti ini, gawai ini, maka akan susah untuk dikendalikan. Dan menanamkan keimanan itu akan tambah semakin berat. Maka dari itu, yanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa untuk bisa menciptakan lingkungan di antara kita, itu menciptakan lingkungan itu menanamkan keimanan yang begitu kuat. Karena dengan keimanan yang kokohlah nanti kita bisa menciptakan generasi penerus kita yang lebih baik lagi di antara kita. Dan kita yakin seburuk-buruk apapun orang tua, sejelek apapun orang tua, akhlak yang paling jelek orang tuanya pasti menginginkan anaknya itu menjadi lebih baik. Termasuk sekarang banyak orang-orang, mohon maaf, di luar sana itu orang yang penuh tato, orang yang setiap harinya barangkali minum-minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetapi anaknya terkadang disekolahkan di sini, di Al-Azhar ini barangkali, ataupun disekolahkan di sekolah-sekolah Islam yang ada di sekitar kita. Itu yang terjadi, fenomena yang terjadi. Banyak orang tua yang kalau ditelusuri ternyata memang orang tua itu masih terbilang ternyata masih ada keimanan-keimanan yang belum begitu kokoh, tapi berusaha untuk menempatkan anaknya di tempat yang insya Allah berusaha untuk menjaga keimanan itu tertanam sejak dini. Nah, termasuk di antara panjenengan semuanya ada yang memasukkan anak-anaknya juga di sekolah-sekolah Islam dan juga terkadang di sekolah pondok. Nah, itu kan gunanya apa? Untuk menanamkan keimanan. Maka memang ketika kita memang sudah berusaha untuk semaksimalnya menyampaikan dimulai dari diri kita, keteladanan kita, tetapi kita merasa masih kurang mampu, maka pilihan tepat memang ditaruh di pondok pesantren. Itu yang lebih bagus, lebih pas. Dengan apa? Dengan tujuan menanamkan keimanan tadi guna mempersiapkan tantangan-tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka dari itu yanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk saling berkolaborasi
saling bersinergi, saling bantu-membantu, saling berkontribusi di antara kita semuanya, supaya kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang bisa mewujudkan penanaman keimanan itu sejak dini. Penanaman keimanan itu sejak saat ini, sehingga nanti keimanan itu bisa digunakan anak-anak kita, digunakan anak-anak didik kita untuk menjadi bekal seorang generasi penerus yang akan datang yang lebih baik lagi. Karena kita tahu ayat Allah di surah An-Nisa ayat 9, di sana pada artinya, intinya bahwa hendaklah kita itu khawatir ketika kita itu meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Maka supaya kita tidak khawatir, mulai kita bentuk dari sekarang. Maka dari itu Yanda Bunda, mari bersama-sama untuk kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan kita ingat bahwa kita mempunyai tugas bersama, punyai tugas dan tanggung jawab bersama. Dan dalam rangka membentuk keimanan di dunia pendidikan kita saat ini, perlu adanya persatuan di antara kita. Di mana persatuan itu terbentuk dengan adanya apa? Diawali dengan ta'aruf, kita saling mengenal, kemudian kepada tingkatnya tafahum, kita saling memahami di antara saudara kita. Bagaimana ketika kita paham saudara kita sedang merasa agak kurang nyaman dengan apa yang kita bicarakan, maka ketika kita paham, tentunya kita akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan menjadi hal yang lebih baik lagi. Bukan malah sebaliknya, kita berusaha untuk biar tambah semakin anyel. Tidak seperti itu. Kemudian selain kita menuju ke tingkat kefahaman tadi, di antara kita saling memahami, yang terakhir adalah kita untuk saling takaful. Nah, di mana takaful itu saling menanggung. Kalau kemarin disampaikan Yanda Arik ya kalau nggak salah ya. Saling menanggung itu tadi. Saling menanggung bagaimana ketika saudara kita itu membutuhkan pertolongan, kalaupun kita tahu saudara kita itu sedang keuangannya menipis, kalau misalkan kita tahu tidak mau makan itu karena apa? Barangkali nggak ada makanan, ya kita belikan makanan dan sebagainya. Itu salah satunya. Meskipun banyak hal yang lainnya yang kita tahu tentang takaful itu sangat luar biasa. Tolong menolong, ta'awun di antara kita tentunya harus kita tanamkan sejak dini sejak sekarang ini, supaya apa? Nanti benar-benar apa yang dicita-citakan saat ini, sebagaimana judul kita ini, yaitu bagaimana menanamkan iman sejak dini di saat ini. Maka monggo Yanda Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita saling bersama-sama berkolaborasi dan kita saling mengingatkan untuk kita menjalankan amanah yang Allah berikan ini, amanah di setiap kita. Karena memang kita dilahirkan itu salah satunya adalah tugas kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi perintah Allah adalah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya adalah membentuk lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih islami, lingkungan yang penuh keimanan yang kokoh dan lain sebagainya, dan nantinya akan menciptakan akhlak yang baik, dan akhlak itu tentunya di dalamnya terdapat adab yang baik. Karena akhlak itu di dalamnya terdapat adab yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Yanda Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.